Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Belajar, berjumpa lagi ya. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Pada video pembelajaran kali ini nanti kita masih melanjutkan pembelajaran pada kelas 4 tema 6 cita-citaku. Kita sudah beralih ke subtema 3 ya, giat berusaha meraih cita-cita. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Pembelajaran pertama ini termuat 2 pelajaran, yaitu ada bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya tujuan pembelajarannya, Sobat Belajar bisa langsung membaca sendiri tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Langsung saja Sobat Belajar, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Semua cita-cita membutuhkan usaha yang keras dan pantang menyerah. Bahkan terkadang kamu harus melakukannya lebih keras dibandingkan orang lain. Sudahkah kamu menentukan cita-citamu? Tentunya kamu harus melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita tersebut, bukan? Ayo mengamati Sobat Belajar Sungai Pesanggerahan dulu dan sekarang. Ceritakan pendapatmu kepada temanmu atau orang tuamu. Gambar tersebut menunjukkan kondisi sungai di Jakarta dahulu dan sekarang. Menurutmu siapakah yang berperan untuk mengubah sungai tersebut? Ternyata semua berasal dari satu orang yang peduli dan bertekad baja. Siapa orang tersebut? Nah, mari membaca Sobat Belajar. Teks bacaannya berjudul tentang Si Pendekar Kali Pesanggerahan. Keinginan untuk kembali melihat Kali Pesanggerahan di Jakarta yang bersih membuat Haji Khairuddin atau yang kenal dengan Bang Idin berpetualang menyusuri bantaran sungai tersebut. Kali Pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam dan bau. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi ia tidak marah. Baginya untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Akhirnya, berkat kesabaran dan tekad kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani penggarap untuk mengikuti langkahnya. Kini mereka berhasil menanam 40 ribuan pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah kembali hidup. Air Kali Pesanggerahan kini sudah normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak sepanjang tepian Kali Pesanggerahan menjadi hijau. Burung-burung berkicau setiap hari, bahkan burung cakakak yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta, kini juga bisa ditemukan. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, pria kelahiran 13 April 56 ini ingin membuktikan hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya. Di tangan Bang Idin, Kali Pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alami. Nah, Sobat Belajar, mari berdiskusi, lengkapi diagram berikut ya berdasarkan bacaan tadi. Seperti ini diagramnya. Nah, kita isi yang tengah itu ya, cita-cita Pak Idin tadi apa? Ya, cita-citanya adalah melihat Kali Pesanggerahan yang bersih. Kemudian halangan yang dihadapi tadi apa?
Di antaranya banyak anggota masyarakat yang menentangnya. Kemudian masyarakat sekitar sungai tidak memahami tujuan kegiatannya. Kemudian sikap yang dimiliki Bang Idin tadi tidak mudah marah dan anti kekerasan. Dia selalu bekerja keras dan sabar, tekadnya yang kuat. Kemudian usaha yang dilakukan yaitu membersihkan sampah, menyadarkan masyarakat, dan menanam pohon produktif. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Sobat Belajar, kesimpulannya adalah usaha dan kerja keras Bang Idin serta kesabaran dan usaha yang konsisten bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Cita-cita Bang Idin sungguh mulia. Cita-cita Pak Idin sungguhlah mulia. Usaha dan kerja keras telah dilakukan untuk mewujudkan mimpinya yang dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat di sekitarnya. Ada banyak orang seperti Pak Idin yang bercita-cita untuk selalu menjaga dan melestarikan alam sekitarnya. Berikut ini adalah sebuah puisi untuk para pelestari lingkungan Indonesia. Mari membaca ya Sobat Belajar. Puisi yang berjudul tentang Penjaga Alamku, karya D. Caritas. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di masa kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu, hujan dan panas adalah penolongmu, air sungai adalah kehidupanmu, alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Nah, Sobat Belajar, setelah kalian bacanya, coba mari bersama-sama menjawab pertanyaan berikut ya. Yang pertama, berkisah tentang apakah puisi tadi? Berkisah tentang orang yang menjaga alam. Usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam? Tidak pernah lelah, tidak putus asa, dan tidak menyerah dalam menjaga, memelihara, serta merawat alam. Kemudian, mengapa dalam puisi di atas disebut sebagai ibu? Karena alam merupakan sahabat dan penolong kehidupan. Tahukah kamu Sobat Belajar, deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Nah, contoh menentukan jeda ya, Sobat Belajar. Ini ada garis-garis. Kau adalah para penyelamat negeri. Nah, kita lihat catatannya ya. Kalau ada tanda garis 1 itu artinya berhenti sebentar untuk bernapas, biasanya pada koma atau di tengah baris. Kemudian kalau tandanya ada 2, berarti berhenti agak lama atau biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Kemudian yang ketiga, tanda barisnya 3 berarti berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Paham ya Sobat Belajar? Sobat Belajar, Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga negaranya. Di antaranya ada sumber daya alam berupa hayati dan sumber daya alam mineral. Nah, sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, diperlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Nah, contohnya batuan, contohnya ada pasir, tanah liat, dan semen. Selanjutnya yang bahan tambang ada emas, batu bara, besi, dan minyak bumi. Selanjutnya sumber daya alam hayati
berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar baik bagi hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Nah, sobat belajar, alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan menyampaikan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui sebuah poster. Tentu kalian masih ingat ya, apa itu poster? Di semester 1 sudah ada. Nah, kemudian buatlah sebuah poster dengan memilih satu dari dua tema berikut ya, sobat belajar. Yang pertama temanya tentang melestarikan sumber daya alam hayati tumbuhan. Yang kedua, melestarikan sumber hayati hewan. Contohnya, kalian bisa melihat di gambar bawah ya, seperti ini. Atau kalian juga bisa referensi sendiri di internet. Nah, sobat belajar, demikian ya video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.